Telemedicine. Telemedicine adalah layanan kesehatan yang dilakukan dari jarak jauh atau transfer data medik elektronik dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Dalam kata lain, praktek kesehatan dengan memakai komunikasi audiovisual dan data termasuk perawatan, diagnosis, konsultasi, dan pengobatan serta pertukaran data medis dan diskusi ilmiah jarak jauh. Telemedicine adalah investasi teknologi informasi di bidang kesehatan, di mana dulu belum berkembang yang namanya teknologi informasi yang seperti saat sekarang ini, yang masih manual, dan sekarang teknologi menjadi bagian yang investasi yang sangat besar terhadap lembaga kesehatan maupun pasien, baik teknologi informasi berupa pelayanan perawatan kesehatan tanpa mengundang dimensi tempat dan waktu. Sejarah dari telemedicine. Pertama kali dengan mentransmisikan rekaman melalui jaringan telepon sistem analog. Teknik transmisi foto dikembangkan oleh militer di Eropa. Pengalaman tersebut memberikan inspirasi para pionir kedokteran dalam mengembangkan teknik pengiriman gambar-gambar medis tentang penyakit dan kelainan dari pasien ke dokter. Peralatan kedokteran dapat menghasilkan gambar digital secara langsung. Selain itu juga dapat mengubah citra video menjadi citra digital. Kini penggunaan telemedicine sangat luas sampai sekarang diaplikasikan oleh tenaga medis kesehatan di Indonesia. Fase perkembangannya yaitu tahun 1840 sampai 1920 tuh telegram dan telepon, radio di tahun 1920 sampai 1950, televisi itu dari tahun 1950 sampai 1980, terus teknologi digital yang saat sekarang kita rasakan dari tahun 1990. Ruang lingkup dan penggunaan telemedicine. Uh, Bersumber dari kata dasar tele, yaitu ada teleradiologi, teleneurologi, telepsiatri, teledermatologi, teleoftalmologi, sama telekardiologi. Ya, bisa dilihat untuk radiologi ada teleradiologi, untuk neurologi dan psikiatri ada spesialis on call, terus dermatologi on call, oftalmologi itu hubble telemedicine, sama kardiologi itu kardiorat. Jenis telemedicine itu ada dua. Pertama real time, penggunaan telepon atau media mobil secara interaktif. Yang kedua itu store and forward, itu penggunaan pengumpulan data medis dan pengiriman data ini ke seorang dokter spesialis pada waktu yang tepat dengan untuk evaluasi secara offline. Penyelenggaraan telemedicine Indonesia, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan telah merancang jaringan sistem informasi kesehatan nasional atau disingkat dengan SIGNAS. Jaringan ini merupakan infrastruktur jaringan komunikasi data terintegrasi dengan menggunakan Wide Area Network atau WAN. Jaringan telekomunikasi yang mencakup area yang luas serta digunakan untuk mengirim data jarak jauh antara lokal area. Kendala penyelenggaraannya itu adalah pertama biaya personal yang sangat tinggi untuk mesin EKG, voucher dan baterai lemah, terus koneksi 3G yang tidak stabil membutuhkan minimal 35% bahkan tele ECG sebanyak 70% kosong dalam jaringan 3G. Bandwidth di Indonesia tidak mendukung terciptanya telekomunikasi yang dibutuhkan dikarenakan kualitas yang rendah serta sistem jaringan yang tidak lebar. Dan keempat, itu dana untuk pengembang informasi kesehatan yang sangat terbatas. Nah, regulasinya sudah diatur. Yang pertama, regulasi penyelenggaraan televisi Indonesia bersentuhan langsung dengan sistem informasi kesehatan soalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 168 sampai 169 tentang kesehatan. Untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang efektif dan efisien diperlukan informasi kesehatan melalui sistem informasi demi memberi kemudahan masyarakat untuk memperoleh akses informasi kesehatan. Lanjutan regulasinya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan Pasal 1 Ayat 1. Sistem informasi kesehatan adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, perangkat, teknologi, dan sumber daya manusia yang saling berkaitan atau keputusan yang berguna untuk mendukung pembangunan kesehatan. Regulasi selanjutnya yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan kawasan terpencil dan sangat terpencil, yaitu di dalam pasal 15 huruf D bahwa perkembangan pola pelayanan kesehatan dalam hal tersebut berbentuk pelayanan kesehatan berbasis telemedicine.
Regulasi selanjutnya yaitu Permenkes nomor 90 tahun 2015 tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan kawasan terpencil dan sangat terpencil. Pasal 19 tegas bahwa pelayanan kesehatan berbasis telemedicine yang dimaksud bertujuan untuk memberikan manfaat dalam peningkatan ketepatan dan kecepatan diagnosis medis serta konsultasi medis di fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak memiliki tenaga kesehatan tertentu. Ini biasanya untuk daerah terpencil. Nah, untuk manfaatnya sendiri yang pertama efektif dan efisien dari sisi biaya kesehatan. Yang kedua, pelayanan keperawatan tanpa batas geografis. Yang ketiga, telemedicine dapat mengurangi jumlah kunjungan dan masa hari dirawat di rumah sakit. Yang keempat, dapat meningkatkan pelayanan untuk pasien kronis tanpa memerlukan biaya dan meningkatkan pemanfaatan dari teknologi. Yang kelima, dapat dimanfaatkan sebagai bidang pendidikan keperawatan berbasis informatika kesehatan. Nah, selanjutnya manfaatnya mempercepat akses pasien ke pusat rujukan. Yang kedua, mudah mendapatkan pertolongan langsung dari dokter pribadi. Yang ketiga, pasien merasakan tetap dekat dengan rumah, keluarga, sahabat, tetap memberikan dukungan. Dan yang keempat, menyeleksi mana pasien perlu dirawat di rumah sakit atau mana yang tetap bisa tinggal di rumah. Jadi, terima kasih. Itu terkait telemedicine.